semoga terkurangkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu. dan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas tentang makruh-makruhnya wudu dan juga sunnah-sunnahnya wudu. Jadi di antara bagian daripada makruh-makruhnya wudu, yang pertama itu berbicara. Jadi ngobrol saat wudu ini dihukumi makruh. Jadi fokus, kalau wudu ini fokus, jangan sambil ngobrol. Artinya ketika kita wudu ngelakuin perkara makruh bukan berarti wudunya batal, tetap sah. Cuman melakukan satu hal yang memang dibenci oleh Allah, tapi wudunya sah Pak. Misalnya wudu ini ngobrol, di mana kabar, di mana suara laris, makruh. Cuma lebih baik ditinggal. Nah dengan meninggalkan perkara makruh otomatis kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol ini termasuk makruh. Kemudian termasuk bagian daripada makruhnya wudu itu berwudu di toilet. Wudu di toilet itu makruh. Hanya Ustaz, gimana kalau tempat saya itu ya toilet terus kamar mandi terus tempat wudu, gimana, boleh nggak? Ya boleh, wudunya tetap sah, cuman ya kena makruh bahasanya. Tapi kalau memang nggak ada tempat sama sekali kecuali itu ya nggak masalah, tapi tetap makruh, tetap hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya Ustaz, saya udah nggak ada modal nih, nggak bisa nih bongkar kamar mandi karena memang tempatnya ya segitu itu aja, gimana? Insya Allah kita tidak dari perkara makruh. Kalau memang dalam keadaan darurat katanya ya, ini kalau masih bisa dibongkar ya bongkar, supaya nggak kena hukum mati. Jadi berwudu di toilet ini hukum makruh. Kemudian termasuk makruhnya wudu ini adalah wudu dalam keadaan telanjang. Terus mandi langsung wudu makruh. Tapi wudunya sah Pak ya. Wudu dalam keadaan telanjang itu makruh. Kecuali kalau memang ya anduk udah diambil sama orang nih, itu udah buruk banget, itu nanti nggak kena hukum makruh kalau memang dalam keadaan terpaksa. Kemudian selanjutnya perkara-perkara yang dimakruhkan saat wudu itu adalah membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Dari 3, misalnya 4 kali, bukan lebih baik, bukan. Karena lebih baiknya itu 3 kali. Afdolnya itu hanya 3 kali. Lebih dari 3, afdolnya makruh. Apalagi pakai air yang wakaf, itu bisa saja hukumnya haram. Air wakaf itu maksudnya air yang di masjid itu ya. Masjid kan air wakaf. Maksudnya karena kelebihan mungkin ya. Ambil airnya kebanyakan wudunya lebih dari 3 ya. Itu bisa saja nanti hukumnya haram ya, karena berlebihan dalam menggunakan air wakaf itu dari air umum ya. Jadi kalau wudunya di masjid itu harus hati-hati, paling maksimalnya masuknya 3 kali karena memang wajibnya itu kan 1 kali. Kemudian berlebih-lebihan dalam berumur-umur maupun istinsyaq, berlebih-lebihan ini israf dalam berumur-umur madmadah dan istinsyaq, berlebih-lebihan itu termasuk hukumnya makruh. yang maksud dengan berlebihan Pertama, berumur lebih dari 3 kali itu termasuk hukumnya makruh. Atau misalnya istinsyaq sampai tersedak itu berlebihan, itu kena hukum makruh. Kemudian terlalu ngirit banget menggunakan air, ngirit keterlaluan gunain air ya,
kembalikan Ya, air lah. tes doang. Hmm. Kan Hmm. akhirnya banyak. Yang nggak boleh itu kan yang makruh ternyata bukan hanya terlalu ini, Terlalu banyak. berlebihan juga makruh. Yang nggak makruh itu sedang-sedang aja. Jadi keran yang maksimal juga termasuk makruh. Berlebihan. Yang sunnah itu ya sedang. Yang tes gitu. Jadi muternya itu sedang. Usuk lupa ngisi itu. Saya pernah usuk lupa ngisi tor aja pakai tes. Itu termasuk yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berwudu di tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang najis, misalnya di tempat-tempat yang biasa dipakai buat kandang ayam misalnya. Kebetulan ada tempat kerannya, gitu. Kan ada tembeletnya macam-macam, kan itu kan berarti tempat yang najis. Jadi termasuk hukumnya makruh. Kemudian wa amma sunanul wudu'i, adapun sunah-sunahnya wudu fa kathiratun, maka itu banyak. Minha diantaranya at-tasmiyatu, membaca basmalah. Nah ini kita bicara tentang sunah-sunah wudu. Yang kemarin kita bahas itu. Minggu lalu kita bahas nih sebelum sakit gigi. Begitu ya? Iya, jadi sunnah kan udah, terus nggak sampai makruhnya tuh. Ya. Sunah-sunah wudu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersiwak, Paling tidak bismillah. Kemudian pasiwaku, bersiwak, siwak, umur. umur. Kemudian ghuslul yadaini qabla idkhali himar ina, membasuh kedua tangan sebelum memasukkan keduanya ke wadah. Kalau kita mah membasuh kedua tangan sebelum memulai wudu. Basuh dulu kan biasanya. Masuk dulu. Wal masmadatu dan kumur-kumur, wal istinsyaku dan istinsyak. Wa masku jami'ir ra'si dan mengusap seluruh kepala. Rasain semuanya, ini termasuk sunnah. Masku jami'il udhuraini dan mengusap seluruh bagian kedua kuping kita, termasuk sunnah. Wa tayamunu dan tayamun, mendahulukan yang kanan. Wadalku dan memijat-pijat, sambil dipijat-pijat bagian anggota-anggota wudu yang kita basuh. Wataflitu dan 3 kali dalam setiap basuhan atau usapan, termasuk sunnah. Ayaqula ba'dahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, termasuk membaca surat Al-Qadar. Nah, setelah baca itu baca Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha ila akhirih. Sampai salam wa biya hatta ma'il fajr. Itu juga termasuk dianjurkan saat berwudu. Jadi jangan lupa kalau memang kita nggak punya kayu arok, karena sunnahnya siwak itu yang paling afdal dengan kayu arok. Kayu arok itu kayu yang hanya ada di daerah Arab, Pak. Di Indonesia tidak tumbuh kayu arok. Dan itu kayu arok itu kayu luar biasa, Pak. Ternyata manfaat kayu arok ini bukan hanya bisa menguatkan gigi, tapi juga bisa menghambat haid. Menghambat haid itu bisa, Pak, dengan kayu arok. Terutama ibu-ibu yang produktif yang sedang menjalani umroh. Biasanya udah konsultasi ke dokter, dikasih obat penunda haid, ternyata masih tetap keluar. Itu obat yang ampuhnya itu ternyata masih kayu arok. Kayu siwak namanya. Ambil 2 biji kayu siwak, kupas kulitnya, cuci sampai bersih, kemudian direndam pakai air panas sampai adem. Setelah adem minum airnya, itu mujarab buat menghambat haid. Kan Pak, ibu-ibu nih yang masih produktif kalau di Mekah dan di negara yang umroh atau haji, kan yang diharapkan kan haidnya berhenti, ya. Supaya ya bahasanya rangkaian daripada ibadah umroh dan haji itu bisa terlaksana dengan baik. Maka di antara cara yang mujarab itu pakai kayu siwak. Saya sampaikan ke jamaah-jamaah umroh, kalau saya ngisi materi bimbingan manasik itu, saya sampaikan ibu kalau memang masih produktif, kemudian sudah dikasih obat nih sama dokter, obat-obat khusus,
ternyata masih tetap keluar juga. Coba minum rendaman kayu siwak. Minumnya di sana apa di? Sana. Mau sini minumnya sana. Bismillah. Bismillah, campur air zam-zam, rebus dulu air panas. Campur air zam-zam, taruh itu kayu arok, kayu siwak. 2 biji aja, nggak usah banyak-banyak. Jangan satu ikat masuk di semua, jangan. Kalau di sana nggak ada yang palsu ya? Maksudnya kalau beli pasti asli ya? Kalau kita kan ada palsu. Cuman RKW. harus dicuci dulu Pak. Kita masih ada kayak zat-zat kimia, ya kan, pengawet, ya kan? Itu dikupas dulu kulitnya, cuci bersih, baru direndam pakai air panas. Nanti nunggu sampai adem, minum. Jangan sama kayu-kayunya kan? Kayu rendemannya, Bisa hari berarti dapat per hari. kayu rendemannya itu yang diminum. Mujarab Pak, beneran. Saya sudah beberapa kali kasih ke para jamaah yang mau berangkat umroh atau haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu dengan izin Allah ya.